Jadi takwa itu ada 3 tingkat. Pertama, takwanya orang awam. Yang kedua, takwanya orang khos. Yang ketiga, takwanya orang khawasil khawas. Takwa kelas ekonomi, takwa kelas bisnis, takwa kelas eksekutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada yang kita muliakan bersama Kiai Haji Ahmad Ridho Amir MHI selaku Imam Masjid Agung Batam. Alhamdulillah, pada siang hari ini oleh Allah kita masih diberi rahmat nikmat hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dan kita melanjutkan dengan mengkaji tafsir Jalalain selama kurang lebih 10 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih pada ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Sesungguhnya kitab ini, yakni Al-Quran, alladzi yaqra'uhu Muhammad, yakni kitab yang dibaca oleh Muhammad, itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kitab itu khobarun sanin, kitab itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ini bagaimana? As-syairina ilat taqwa, yakni orang-orang yang menjadi takwa. Bimtisalil awamiri, disebabkan dia menjalankan perintah-perintah, wajtina bin nawahi, dan disebabkan dia menjauhi larangan-larangan. Littiqaihim bidzalika, karena ketakutan mereka dengan hal itu, annaro, terhadap neraka. Mereka melakukan itu disebabkan mereka itu takut dengan api neraka. Jadi yang namanya takwa itu bagaimana? Dalam tafsir Jalalain itu bimtisalil awamiri wastina bin nawahi, yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa itu bagaimana? Kalau dalam penjelasan tafsir Shawi, bak yang ada pada kalimat bimtisalil itu bisa diartikan sababiyah, bisa diartikan taswir. Jadi maksudnya begini, orang yang takwa itu bagaimana? Orang yang disebabkan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka dia menjadi takwa. Maka takwa itu hasil daripada sebuah proses orang yang senantiasa menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Dengan dia disebabkan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka dia disebut takwa. Makna yang kedua, bimtisalil awamir wajtina bin nawahi, gambaran orang yang bertakwa itu bagaimana? Orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dua makna ini saling melengkapi.
Makna yang pertama, baknya sababiyah, disebabkan menjalankan perintah maka dia bertakwa. Dengan dia menjalankan perintah maka dia statusnya jadi takwa. Ini harus kontinu. Ya harus kontinu, karena sifat takwa itu tidak melekat. Orang kalau sudah statusnya takwa tidak akan berubah, tidak. Maka ini saling melengkapi makna daripada takwa itu. Tetapi penjelasan dalam tafsir Sawi disebutkan begini, bahwasanya takwa itu yang disebutkan di tafsir Jalalain ini takwa yang kedua. Karena takwa itu ada beberapa tingkatan. Disebutkan bahwasanya wa hadza isyaratun ila taqwal khosi wa tahtaha taqwal awami wa hiya taqwa syirki wa fawquha taqwa khawasil khawas wa hiya taqwa ma yusghilu anillah. Jadi takwa itu ada 3 tingkatan. Pertama, takwanya orang awam. Yang kedua, takwanya orang khos. Yang ketiga, takwanya orang khawasil khawas. Takwa kelas ekonomi, takwa kelas apa itu? Bisnis, takwa kelas eksekutif. Untuk takwa orang awam itu yang penting dia menjauhi kemusyrikan. Ini sudah statusnya takwa. Saya ulangi ini. Jadi Islam itu luas. Jangan kita mempersempit Islam dengan pikiran kita. Islam itu luas. Status takwa itu ada 3. Pertama, takwanya orang awam. Yang penting orang awam dia masih Islam, masih iman, itu sudah baik. Karena dia statusnya takwa. Yang kedua adalah takwa yang dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tapi masih sering lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini takwa untuk tingkatan yang kedua. Yang ketiga itu adalah dia menjauhi semua perkara selain Allah. Pokoknya dia itu hanya tersibukkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini takwa untuk kelas paling atas. Oleh sebab itu kalau ada orang, mohon maaf, selama dia nggak musyrik itu masih bisa disebut takwa. Kenapa? Padahal katakanlah mungkin dia melakukan dosa, ibadahnya mungkin tidak rajin, tapi selama dia menjauhi kemusyrikan, dia dengan menjauhi kemusyrikan ini dia telah menjauhi larangan yang paling besar di dalam Islam. Jelas ya Pak ya? Satu contoh begini, kalau dalam kitab Usuluddin, dalam kitab akidah, ada orang dia itu tidak melakukan amal, tapi dia sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka orang ini tetap disetatuskan sebagai imannya sah. Dengan dia hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Katakanlah mungkin dia masih malas sholat, dia masih senantiasa melakukan hal yang dilarang, tapi dia statusnya sudah iman, maka disebut imannya sah. Oleh sebab itu yang namanya takwa ini luas. Kayak kalau kita ditanya, orang ketika dia sholat duha, dalam sholat duhanya pingin rizkinya lancar. Ya Allah, saya sholat duha agar rizki saya lancar. Orang ini disebut ikhlas apa enggak? Dia ketika membaca surat Waqiah minta agar dapat rumah. Orang ini disebut ikhlas apa enggak ya? Kalau menurut Imam An-Nawawi, kalau menurut dalam kitab Is'adur Rafiq, ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ikhlas paling tinggi orang yang dalam amalnya berhenti kepada Allah, titik. Enggak pada hal yang lain, pokoknya semua lillahi ta'ala, titik. Tingkatan di bawahnya itu orang yang dalam amalnya dia karena ingin mendapatkan surga,
karena dia pingin jauh dari api neraka, itu meskipun tidak ada Allahnya, tujuannya hanya surga maupun karena jauh dari api neraka, tetap disebut ikhlas. Tapi tingkatan nomor 2. Yang ketiga, dia tuh pingin jadi orang kaya, dia pingin jadi orang yang katakanlah sehat, dia pingin jadi orang yang rezekinya baik atau jabatannya tinggi. Selama dalam konteks ini dia menjalankan perintah, satu contoh sholat duha, membaca waqiah, membaca surat yasin, itu tetap disebut ikhlas. Tapi tingkatan nomor 3. Maka ini menjadi luas, artinya kan sering ada orang mempersempit yang namanya orang kalau dia ibadah selain kepada Allah tidak disebut ikhlas. Ulama nggak seperti itu, tingkatannya ternyata banyak. Kemudian dari sisi sejarah sekarang kami menyampaikan, yang namanya takwa ini dulu pernah menjadi satu kalimat yang menakutkan bagi para sahabat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, ketika Allah menurunkan ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslim. Wahai orang-orang yang beriman, kamu bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi kalimatnya takwanya itu standarnya dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu dalam Sahih Bukhari, Rasulullah beliau menjelaskan gambaran sebenar-benarnya takwa itu bagaimana. Ayyuto'a fala yu'so wa ayyudkaro fala yunsa wa ayyushkaro fala yukfar. Orang yang dia senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah sekalipun maksiat. Orang yang dia senantiasa ingat kepada Allah, tidak pernah dia lupa. Orang yang dia senantiasa syukur kepada Allah, tidak pernah dia kufur dengan nikmat Allah. Ketika Rasulullah memberikan standar ini, maka para sahabat itu mereka langsung mendemo Nabi. Ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah, man yakwa ala hadza. Nabi, kalau standar takwa seperti itu siapa yang mampu? Siapa yang bisa? Wasyaqqa alaihim, dan ayat itu betul-betul memberatkan hati para sahabat. Kenapa? Kalau mereka sudah sholat tapi mereka masih lupa terhadap Allah, oh ini nggak sebenar-benarnya takwa. Kalau dia zikir tapi sesekali dia lupa karena dia memiliki sifat al-insan mahalul khata' wa nisyat, oh ini belum takwa. Maka ayat itu betul-betul memberatkan pada para sahabat. Akhirnya Allah memberikan kelonggaran dengan Allah menurunkan surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah sekadar kemampuan kamu. Artinya bagaimana? Standar takwanya orang yang umur 60 tahun dengan anak yang umur 18 tahun ya tentu beda. Anak umur 18 tahun mungkin masih suka jalan-jalan dan sebagainya. Tapi kalau umur 60 tahun masih suka jalan-jalan ke mall, lah ini masalah ini. Artinya ini mastata'tum, sekadar kemampuan kalian. Orang yang dia senantiasa mulai kecil dididik untuk sholat sebagainya, dan orang yang baru masuk Islam tentu berbeda. Tetapi semuanya bisa dalam koridor takwa selama menjalankan perintah dan menjauhi larangan sekadar kemampuan masing-masing. Oleh sebab itu yang namanya takwa ini luas. Siapapun orangnya, dimanapun berada, dalam waktu manapun, ini masih bisa dilakukan. Kenapa? Mastata'tum, sekadar kemampuan kalian. Cuma dalam batasannya, sebagaimana dalam tafsir Sawi disebutkan, anna imtisalal awamir ala hasbit tokoh wasdinaban nawahi jami'iha sababun lit taqwa. Jadi senantiasa memiliki gambaran begini. Kalau menjalankan perintah itu sekadar kemampuan, tapi kalau menjauhi larangan itu nggak bisa sekadar kemampuan. Artinya kalau ada orang, wah saya biasanya minum arak 1 botol, sekarang saya kalau 1 botol enggak, saya 1 gelas sajalah, itu nggak bisa.
Kalau untuk melakukan perintah sholat suruh berdiri, wah saya nggak mampu berdiri, saya dengan duduk lah, boleh. Saya nggak mampu duduk, saya dengan tidur, boleh. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum, semampu kalian. Wa idza nahaitukum anhu fajtanibuhu, kalau dilarang maka jauhilah, artinya jangankan untuk mendekat, jangankan untuk melakukan, mendekat saja nggak boleh. Maka kalau untuk larangan nggak ada istilah wah saya mampunya segini, jangan, harus seluruhnya. Artinya begini Pak, kadang orang meremehkan waktu ada Piala Dunia, wah ini cuma 10.000, 20.000 taruhan yuk gitu. Dianggap 10.000 kecil. Wah kalau 100.000 atau mungkin 1 juta atau mungkin 100 juta, wah itu judi. Kalau 10.000, wah ini main-main, nggak bisa seperti itu. Jelas ya Pak ya? Kalau larangan harus total, tapi kalau menjalankan perintah itu semampu. Nah ini gambaran daripada takwa. Sebagai penutup, semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang bertakwa, tergolong orang-orang yang masuk kategori takwa ini. Amin ya robbal alamin. Semoga ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.